Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Arumi Telantatmadi dengan NIM 1040424147 kelas AB 4806. Di sini saya akan membuat tugas dari literasi keuangan, yaitu manfaat pembelajaran LTK konvensional serta digital untuk perencanaan finansial dan investasi pribadi dan bisnis. Lalu honest review pengajar apa yang perlu ditingkatkan untuk mata kuliah LTK ini ke depannya. Baik, aku lagi mau berbicara tentang literasi teknologi keuangan atau yang kita kenal dengan LTK. Waktu itu aku mikir, sebenarnya vintage itu apa sih yang perlu kita pelajarin? Kayak kenapa kita harus mempelajari vintage, crypto, blockchain, segala macam. Yang penting kita bisa pakai aplikasinya aja gitu kan. Ternyata setelah aku mempelajari teori tersebut, itu tuh benar-benar salah besar dan aku baru sadar bahwa LTK itu bukan cuma teori, tapi itu seperti kita belajar tentang peta sebelum kita jalan-jalan ke kota baru gitu. Kita harus mempelajari Gmaps-nya dulu gitu. Kalau cuma paham aplikasi tanpa kita tahu konsepnya itu gimana, kita bisa pakainya tapi kita nggak tahu sebenarnya ini aplikasi buat apa gitu. Kita bisa tersesat gitu, bahkan lebih parah kecopetan digital. Aku belajar bahwa sistem konvensional kayak bank tradisional, laporan keuangan, yang manual, bahkan buku tabungan di celengan, itu ngajarin kita disiplin dasar. Kayak ngerasain sendiri alur uangnya. Kamu ngerti apa yang namanya biaya admin, bunga, jangka waktu, itu fondasi yang nggak bisa diganti. Sementara LTK digital, seperti analisis big data, atau prediksi pasar, otomisasi investasi, atau bahkan blockchain, itu ngasih kita kesempatan, kecepatan, skalabilitas. Kita bisa manage portofolio dari HP kita sendiri, tracking expense real time, bahkan akses pasar global yang dulu cuma bisa dijangkau hedge fund. Kombinasi keduanya itu powerful banget. Contohnya kayak aku pakai prinsip akuntansi konvensional untuk catat cash flow bisnis karena aku seorang freelancer. Tapi sekaligus aku pakai tools digital kayak Excel Advanced atau spreadsheet yang benar-benar easy to dipakai lah gitu kan. Atau software akuntansi kayak Cloud buat analisis trend dan forecasting. Hasilnya keputusan finansial aku jadi lebih data driven, tapi tetap grounded sama prinsip dasar keuangan yang sehat. Tapi jujur aja, nggak semua bagian mata kuliah LTK itu efektif buat aku. Beberapa bahkan aku bikin bingung, kayak boring banget. Maybe next time for Pak Irmansyah, Ihsan Kamil, honest opinion aku terhadap pembelajaran ini lebih interaktif lagi secara bukan hanya teori, bukan hanya kita maju secara presentasi, tapi bagaimana kita itu langsung terjun ke dalam vintage itu seperti apa. Karena sebenarnya aku bertanya kepada teman-temanku sendiri pun mereka juga nggak sepenuhnya tahu sebenarnya vintage ini itu membahas tentang apa aja gitu. Dan misal seperti pasar modal seperti itu, contohnya kayak gimana sih cara pakainya, or gimana biar ini nggak scam, atau apa yang harus dilakukan biar datanya nggak bocor, bagaimana find terms di aplikasi pinjaman gitu, kayak diajarin evaluasi resikonya. Lalu kayak juga memperbanyak study case biar kita pengetahuan mengenai vintage itu lebih mendasar lagi, bukan hanya teori. Lalu seperti ajak praktik langsung, membuat bisa pakai Google Sheets, spreadsheet buat tracking keuangan pribadi, kayak coba bantu disimulasiin bagaimana penggunaan keuangan atau aplikasi demo tracking yang oke gitu, yang baik untuk kalangan mahasiswa gitu. Sekian dari saya, thank you buat Pak Irmansyah. Besides that, teorinya benar-benar berpengaruh dan membuat saya lebih waspada lagi terhadap beberapa ancaman vintage yang bisa mempengaruhi di masa saya yang akan datang. Sekian dari saya, terima kasih.